وأنا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله مفتاحا للشر مغلاقا lilkhair. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah sebagai anak kunci bagi kebaikan, penutup bagi kejahatan, dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan serta penutup bagi kebaikan. Dengan hikmah dan bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu Allah ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan yang demikian itu Allah ta'ala menciptakan surga dan menciptakan pula akan neraka. Lalu Allah ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebaikan dengan pahala dan surga, dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka orang yang benar-benar taat itu Allah ta'ala uji dengan hal-hal yang pahit, dan apabila dia mendapat ujian-ujian berupa hal yang pahit tersebut, dia tetap sebagaimana sedia kala menuntut ilmu agama, menunaikan salat 5 waktu, dan menjauhi segala larangan Allah, maka dialah hamba yang sebenar-benar hamba. Karena apabila Allah ta'ala menguji kita dengan hal-hal yang pahit seperti kesusahan, penyakit, ataupun musibah-musibah lainnya, kita telah jatuh, yakni kita telah jauh dari Allah, maka bagaimana lagi kalau kita diuji dengan hal-hal yang manis. Ketahuilah bahwasanya sebahagian besar orang-orang yang dia mampu bertakarrub kepada Allah dengan sebenar-benar takarrub, sebahagian besar orang-orang yang dia itu mampu dengan iman dan keyakinannya, dengan ikhtiarnya dia memohon bantuan, pertolongan sepenuhnya dari Allah, dan di dalam rasa hatinya tidak ada yang lain kecuali pertolongan Allah. Itu justru bagi hamba-hamba Allah yang Allah uji dengan kesusahan, kefakiran atau kemiskinan, hinaan atau celaan. Namun betapa banyak orang yang jatuh di dalam pandangan Allah ta'ala, betapa banyak orang yang tidak lulus ketika dia diuji dengan hal-hal manis. Artinya lebih berat ujian dari Allah itu berupa nang nyaman-nyaman daripada nang sakit-sakit. Karena tiap ujian Tuhan berupa hal-hal yang menyakitkan itu justru cambuk bagi si hamba supaya dia bisa sepenuhnya
mengharap, mengusahai supaya limpah ruah bantuan Tuhan itu lebih kuat, lebih kokoh terhadap dirinya. Justru lebih berat lamun kita manusia ini selalu diuji dengan kenikmatan. Karena jarang-jarang ada orang yang lulus ketika dia diuji dengan kenikmatan. Hanya kita ini terlalu rancak mahiri orang nang dapat nikmat itu aja. Hanya kita terlalu rancak baangan-angan sebagaimana orang nang seumuran kada suah garing, seumuran kada suah kekurangan duit, seumuran kada suah kekurangan harta, seumuran fasilitas mewah-mewah, pakaian harat-harat. Hanya itu aja sepintas kita melihat, kita hendak, lalu kita baangan-angan, ya kalau aku seperti si anu itu sugih, maka aku akan menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah Ta'ala. Namun ketahuilah, ketika kita diuji Allah dengan ujian yang pahit-pahit pun kita tidak lulus, maka lebih lagi kalau Tuhan menguji kita dengan segala macam kenikmatan. Dan ini memang rumus sudah, segala sesuatu yang diridhai oleh Allah itu malahan berupa hal-hal yang kada dikatujui oleh nafsu kita. Orang yang pada akhirnya masuk surga itu justru selama ia hidup di dunia dia banyak merasai hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsunya. Nafsu kita ini sembahyang 2 rakaat gen bisa barat, duduk 1 mat gen rasa semalaman, itu kan tabiat nafsu. Nah di saat kita di dunia ini, di mana kita merasa lelah, di mana kita merasa berat, di mana kita merasa terpaksa melakukan perbuatan tersebut, maka itu tidak lain hanya perbuatan taat yang bisa membuat nafsu kita merasa berat, merasa malas, waktu yang sebentar rasa panjang, itu tidak lain hanya pekerjaan taat. Dan surga dihiasi oleh Allah, yakni penghuni surga itu pada akhirnya adalah orang yang selama dia hidup di dunia dia banyak merasakan hal-hal yang pahit, banyak merasakan hal-hal yang sangat melelahkan. Namun pancirian neraka itu nyata di dunia ini pula. Ternyata apa alamat orang itu penghuni neraka, alamat orang itu masuk neraka. Pancirian penghuni neraka itu adalah orang yang selama hidupnya dia senang melakukan hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Dan ketahuilah pula, masuk surga nang nyata gratis kada bebayar, kita kada hakun. Tapi nang nyata masuk neraka bebayar sing banyakan, luar biasa hakunnya. Kenapa dikatakan masuk neraka itu bebayar? Lihat orang-orang seperti ke tempat hiburan, kadada nang gratisnya. Orang minum minuman keras kadada nang gratis, pasti menukar, dan menukar itu pasti keluar duit sudah. Makin harat produknya dan makin harat juga rasanya, makin larang juga harganya. Lihat orang-orang semacam berpacaran semalaman atau 2 malam, itu makin lawas waktunya, makin banyak juga duitnya keluar, makin anum ayangnya, makin gancang juga duitnya. Bebayar. Nanya tak masuk neraka bebayar banyak nang hakun, masuk surga kada bebayar. Ada leh masuk ke majlis taklim di mana-mana, bayi-bayi datang bayar karcis atau nukar karcis kadada. Masuk masjid kada dipungut bayar juga. Sanunuhan habis keluar daripada WC sebuah masjid atau langgar, itu pun kada wajib juga. Nang ada tulisan di kotaknya itu infak sukarela aja kada wajib. Coba mau urusan dosa 1000 pun dipalar orang, coba kada bayar bisa tumbur, bisa dipadahkan orang maling kita. Tapi urusan surga kita duduk, kita baca Allahu Allah, apapun yang bisa kita baca kada ada nang memungut bayaran. Nah seharusnya itu nang pacang ke surga itu nang larang
Mumpacang takan neraka ingin tuh murah, tapi apalah daya. Dan inilah mengadakan gambaran di dunia dengan kaitan apa itu surga, apa itu neraka. Nah, jadi berapa banyak orang yang hatinya imannya bertambah teguh, rojanya akan pertolongan Allah bertambah sempurna dengan sebab celaan, hinaan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tapi berapa banyak orang yang imannya menurun, yakinnya tambah kurang, pengharapannya akan pertolongan Allah semakin pudar dengan sebab melimpah ruahnya puji-pujian dan sanjungan manusia kepada orang itu. Nafsu manusia ketujuh disanjung, dihormat, dimuliakan, dipuja-puji. Dan nafsu manusia sedih apabila banyak orang-orang yang mencaci maki, padahal secara agama, secara pembersihan hati, secara jalan takarub kepada Allah, justru jangan bersedih kalau Tuhan mau uji kita dengan susah, mau uji kita dengan fitnah, dengan hinaan atau cacian, karena semua itu mengantarkan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang lebih kita harus sedih itu semakin banyak orang menyanjung kita, semakin banyak orang memuji kita. Karena di saat kita menerima puji-pujian makhluk, sanjungan makhluk, di saat itu kita merasa dalam hati timbul akunya hilang, Allahnya menciruk kita, meroket kita seketika jauh daripada Tuhan yang maha kuasa. Maka barang siapa menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, nah, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kebaikan itu seperti gudang-gudang tadi. Setiap gudang itu ada pintunya. Setiap pintu tidak bisa dibuka kalau tidak ada kuncinya. Maka pintu gudang kebaikan itu akan dibuka dengan kunci, yang kuncinya itu adalah mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan. Maksudnya jadi ketua di sini bukan semacam organisasi atau struktur lah. Arti ketua di sini jadi tukang hulu akan orang menggawi kebaikan. Jadi tukang hulu akan, tukang bawai, tukang contoh akan. Mbah membawai, orang hakon nuruti, saurang menggawi juga. Ikhlasnya iya, istiqomahnya iya juga. Maksud ikhlas di sini, seorang membawai orang melakukan kebaikan itu karena agama nang menyuruh, dan seorang menggawi kebaikan pun karena disuruh juga oleh Allah dan Rasulnya. Lalu orang menuruti kita bukan karena kita yang ini nang maulah orang menurut, Allah Ta'ala itu nang maulah orang lain menurut. Hilang kitanya. Ini harus teliti, masalah sepele kena harus teliti. Kadang merasa orang hakun menurut, aku do. Sasar banyak orang menurut, sasar banyak orang mimak, nah sasar kandal hijabnya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, habis itu pulang kita mahulu akan orang menggawi kebaikan, jaka bahasa fikih itu kita ia menggawi, orang menggawi pahala jariahnya itu nah mengalir terus agar kita. Nah, pahala jariahnya mengalir terus lawan kita. Yang dipuji orang kada apa-apa, yang penting hati kita itu semata-mata takarrub kepada Allah, menjalankan perintah Allah lewat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kebaikan kecil pian salamanan memuji kita kada mayuk, padahal dibandingkan satu kebaikan yang kecil itu salamanan memuji kita itu masih kecil balasannya, kada ada apa-apanya. Jadi mun papakun jualah kita berbuat baik, manusia kada kawa jua hendak menggaji kita, manusia kada kawa jua matarakan pahala nang kaya gunung Uhud seumpama. Papakun jua
baik nang maha pemurah lagi maha kaya serta maha penyayang. Itu nang menjadi niat dan tujuan kita seberataan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan yang kecil atau terbilang sedikit, dia tidak menghasilkan hasil yang sedikit apabila disertai hati, yakni niat dan tujuan semata-mata untuk takarrub kepada Allah Ta'ala atau berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebanyak apapun kebaikan, maka hasilnya tidak akan baik apabila di dalam hatinya itu ada tujuan dunia, seumpama ingin disanjung orang supaya orang-orang pada menurut lawan inya, seumpama sekira orang memuja-mujiinya dan sebagainya. Dan inilah yang mesti lebih kita itu banyak bertafakur dalam hal diri kita, lebih utama masalah hati yang ada pada kita saat ini. Nah, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua tukang hulu akan dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling beruntung. Minimal yang kita bawain apa? Bini anak kita. Karena bila bini anak lahat kadakawa seorang baalah tulak ke majlis ilmu kah, majlis apapun semacam zikir atau majlis maulid. Karena bayar sampai jadwalnya pulang malam anu di mana wadah guru siapa bawai pulang bini atau anak. Belajar bini aku ya abahnya balas orang tulak, tapi karena bila sampai jamnya sampainya hakun ya. Kita manusia ini kadang terpaling pian lamun sudah urusan pengantin sasar betujuh beranak ya dadarakan tulakan. Siapa ada pakaian harat-harat tanding ukur nang mana nang paling harat itu nang dipakai ya. Kakawa tuh 10 meter gen sarwan pengantin keluar mobil nang paling larang apanya besi pormen ya kok Fortuner kayak itu ngarannya, menyambat aja panglah maaf menyambat warai ini menyambat ngarannya kan sudah urusan pengantin sasar betujuh sarumahan ya betujuh berenak derarakan tulakan, macam-macam pakaian, macam-macam gaya, macam-macam penampilan. Wah hebat. Sudah urusan seruan menuntut ilmu agama, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sarumah tu orang besapuluh umahmu aja gin lu kutulak jah aku uyuh bakas yang tadi saikung ay mau tus wakil sekalinya dikiranya lu ku saikung tulak sabarataan langsung dapat ilmu juga. Iya untung nang tulak saikung ni buli ka rumah kana inya mengisahkan amun kadakan ayo napang ada 11-12 ayo 11-12. Jadi kita paling kita sudah urusan dunia ya kasar rumah betujuh kata tujuhnya tulak hakun puang rumah sudah urusan nang tak ke akhirat nang kada mau bahupan lo kopang orang di rumah tuh betujuh saikung masuk surga nang baanam umpatan juga bahampin kada masing-masing amal sama pada surga takakana derajat gin kada sama juga seharusnya nang katujuh diwakilkan tuh ya urusan dunia. Baik sudah pajang bakarasmen kayak apa amanya ya abahmu aja tulak. Nah itu nang hebat tuh urusan dunia saikong berdua aja dua urusan agama ya kakawa sarumahan ini nang kita biasa itu tapaling udah urusan bagak-agakan nang pamalargin bisa berjuta hakun keluar duit. Udah urusan bagak-agakan nang pajang disiarkan dihabarkan orang di mana-mana si anu nyumbang si anu menpajang bahasa sembunyian kulir juga pajang nang dikali-kali bila aku nang anu rapai ke situ pasti tahuan orang pada aku nang berbuat baik aku naik ke situ menpajang aku bila mau menjulung duit ke situ orang pada dia mana kada hendak mempopulerkan aku lalu kulir sudah urusan dunia ya tadi nang pamalargin tabulik hakun banyak rapai sudah urusan agama bada tunjulan juga sekalinya. Nah jadi jangan tapaling gitu, jangan tapaling. Nah karena ia akan mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakan dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya, maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan
mengajak orang lain berbuat kejahatan atau maksiat sekecil apapun dosanya, menjadi ketua yakni tukang hulu akan, tukang contoh akan, bahkan tukang traktir kakawanan dalam hal bermaksiat, maka siapa kodar dosa nang digawe sabanyak itu pula si tutuha tukang hulu akan ini nang manyahan dosanya, menyandang siksanya. Nang mau empati pang dapat siksa juga, nang mau empati sudahnya nang seorang tukang hulu akan makinnya banget lagi. Nah, kita minta ampun kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu, dan kita sepenuh ikhtiar serta doa penuh yakin kita mudah-mudahan Tuhan menghindarkan diri kita, ahli keluarga kita menjadi orang yang uswatun sayyi'ah. Uswatun sayyi'ah ya kah, uswatun hasanah, tukang contohakan nang baik-baik, baik balikannya napa. Nah, tukang contohakan nang kada baik, kita berlindung kepada Allah daripada menjadi orang yang seperti itu. Ada amal atau pahala jariah, ada dosa jariah. Nang diingat jangan hinggan pahala jariah, dosa jariah diingat juga supaya kita nih bisa berhati-hati. Nah, ia mahulu akan, ia mencontohkan atau babawaan, ia tukang jamin pulang. Oi jose kong aku baik-baik si duit sano. Iya kah bos ya? Wah, makin hiau orang bos makin jadi tak. Nah, maka nang kayak itu tuh bila sudah urusan maksiat komplit, bila mau bos ya orang. Nah, nyarahat baduit bos ya orang. Bila sudah kada baduit lagi lalu bus saya lagi bus. Bila sudah rahat baduit urusan maksiat nih bos dia orang, bosku ya. Makin bosku banyak bosku, makin banyak nang nyambat bosku makin banyak tuh apa ya duitnya. Kalau sudah seorang kada baduit anak buah nih bukahan lagi kesana kamarinya bercari orang lain nang baduit nang kawa dijadiakan bos. urusan dosa tuh yang kayak itu. Dasar kada usah ngalih nang kita seorang nih nang gawe dosa, kada ada orang mau empati kita. Kita seorang aja yang gawe dosa nih, kakek mah apakah kita menyandang, kada usah ngalih sajampang bajamur di musim kemarau nang kaini hakun kah? Ulun mungkin kada hakun juga. Nah, pikirakan nang matahari di dunia nih aja nang dalam tafsir surah Yasin di langit keempat matahari ini nah. Matahari itu di langit keempat genalnya matahari 170 kali lipat bumi. Iya, rahat musim kayak ini berapa minggu liwar panasnya nang nyata di bawah kanaungan atap pelapon dalam rumah bagi kipas angin baasi iya liwar panasnya nang apalagi di padang mahsyar. Parak banar matahari lawan kepala kanaungan kadada, AC sudahnya kadada, kipas angin kadada, orang berjualan es kadada jua, berjual kipas tangan kadada jua. Mapa mah 50.000 tahun mahadang hanya dihisap. Nang panas kakain ini sebenarnya bagi orang beriman jadi iktibar pang, jadi tafakur pang. Nang kain ini aja panas aku bilang gelisah sudah. Satu mat hidupi kipas angin salah-salah nang kada AC di rumah bisa ada kaina nukar AC kaina. Satu mat kaina minum banyu putih, satu mat nukar es kaina sekira dingin. Di dunia nih liwar sudah kipuh dapatnya panas kayak ini. Iya belum apaan, belum menikmati musim nang panas satu mat gini sudah hendak berpikir berdua sing hujan-hujan. Amun sikap pulang hujan kada sawat menggenang padang mahsyar kita. Namun mau sawat seminggu, 2 minggu, 3 minggu panas kayak ini loko-loko mau tahahar. Tapi bisa juga sasar kada tahahar panasnya padang mahsyar dok. Bagi ringan orangnya, bagi ringan jauh atau handapnya pemikiran seseorang. Kan panas-panas di dunia ini kini nyaman kita ada kanaungan, banyu putih banyak, es banyak, kipas angin dak baasinya nyaman. Apalagi mun di padang mahsyar kada ada napa-napa kecuali amal soleh. Sadang sudah kita maisur-isur yang pina
kada suah nuntut ilmu agama sadang sudah maisur-isur bahasa sini membuka-buka tulung talinga juga toh kada tapi suah juga tagacok banyak wudhu sadang ay sudah bawudhu tapi belajar pang tapinya kayak kada belajar kada tahu na panang dibasuh nang Quran lawas kada tabuka nang dabunya itu maniga sinti sadang sudah dipusut-pusut ditiup-tiup dabunya dibabarsihi lapiknya itu dibuka-bukai Quran tasbih nang dapajal ke belakang lamari sadang sudah dihahar ini panas nang kakak ini musimnya apa lagi nah sedikit lagi sebaliknya barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan mengajak orang lain berbuat jahat menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan maka orang ini adalah orang yang paling jahat karena ia akan mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekalian kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Bos ya orang sakanya bos kejahatan tutuhannya bos ya orang makin bos do pagi mau di warung nah bos ya bayar nak bayar kadusah kin bawa apa-apa tadi biasa ikut nak bayar berapa kadusah bawa apa-apa tadi pun ikam wadai 5 aja tambahi lagi bungkus kah jagadang di rumah habis orang bulikan dah ada tuang bayar sakanya menggamit tukang warung catatakan naik hulucin lah ya dah kayak naik bahasa membayari. Nah, maka kejahatan orang ini sudah tidak terhitung lagi. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan senantiasa mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan dan dari mengajak orang lain mengerjakan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak